Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan tadabbur ringkas dari surat Al-Baqarah ayat 224. Ini sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita ulang sedikit karena ada kaitan dengan ayat yang 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله, janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu urdatan, sebagai penghalang, an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini melarang seseorang menjadikan nama Allah, artinya orang yang terlanjur bersumpah, dan dengan sumpahnya tadi menghalangi seseorang tersebut untuk berbuat baik, untuk bertakwa, dan untuk islah di antara manusia. Maka kalau dilarang berarti dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya. Jika seorang membatalkan sumpahnya, dia diwajibkan untuk membayar kafarah. Ada satu kisah, ya, supaya paham, kita ulang lagi sepintas kisahnya. Kisah yang ini di kisah berkaitan dengan surat An-Nur ayat 22. Kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bersumpah untuk tidak memberi bantuan atau menginfakkan hartanya kepada saudara bibinya atau kerabatnya yang bernama Mistah bin Asasah. Kisahnya, jadi Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan bantuan atau infak kepada kerabatnya yang miskin. Ya, artinya kita dilarang bersumpah sehingga sumpah itu menghalangi kita untuk berbuat baik. Ya, contoh kita pernah contohkan ya. Jadi bersumpah dia tidak mau menemui ayahnya. Nah, artinya bertemu dengan ayahnya ini berbakti kepada orang tua. Nah, dengan sumpahnya tadi, nah, itu menghalangi dia untuk berbakti pada orang tuanya. Atau dia bersumpah malah dengan sumpahnya membuat permusuhan, tidak terjadi islah atau yang lainnya. Tapi kisah ini diceritakan satu ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal al-Sulami. Lalu di antara yang percaya 3 orang, salah satunya Mistah. Padahal
Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar dan apalagi Aisyah, ya. Lalu karena turun ayat yang menjelaskan tentang tuduhan yang dituduhkan oleh kaum munafikin terhadap Aisyah adalah dusta, maka Nabi SAW mendera Mistah, dan Abu Bakar pun marah. Mestinya kerabat ini membantu kerabatnya ketika terfitnah, tetapi malah ikut ya dalam fitnah itu. Akhirnya turun ayat surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Tidak patut bagi orang yang diberikan keutamaan dan keluasan rezeki, ya, dia tidak memberikan kepada kerabatnya yang miskin, kerabatnya dan orang miskin atau orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian atau kalian suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi akhirnya sumpah tadi, ya, sumpah Abu Bakar As-Siddiq tadi, menurut ayat ini harus dibatalkan, ya, karena dengan sumpahnya tadi dia menghalangi untuk berbuat baik. Maka sumpah tadi dibatalkan dan tidak serta-merta batal, tetapi tetap harus membayar kafarah. Ya, kafarah itu ada 3 bentuk. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafarahnya adalah memberi makan, it'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Au kafaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna min ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Jadi kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari tengah-tengah makanan yang kalian makan. Jadi kadang kita makan makanan yang mahal, kadang kita makan makanan yang murah. Min awsati ma tut'imun, ya, tengah-tengahnya, ya. Jadi atau memberi 10 pakaian orang miskin, 10 pakaian, mungkin lebih berat ya memberi 10 pakaian, ya. Au tahriru raqabah, ini atau membebaskan budak, tapi budak tidak ada, ya. Sekarang faman lam yastati' fa siyamu 3 ayyam. Kalau sudah tidak mampu, dia tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, apalagi memberi pakaian, ya mungkin ada pakaian yang dia pakai atau pakaian-pakaian sisa bekas atau yang lainnya, tidak mampu juga, maka berpuasa 3 hari. Jadi tidak langsung berpuasa 3 hari, tidak, ya. Jika tidak mampu baru berpuasa 3 hari. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua berkaitan dengan membatalkan sumpah. Satu ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia bersama beberapa orang dalam hidangan dan disuguhkan di situ makanan dan ada daging ayam. Lalu salah seorang di situ tidak mau makan daging itu, tidak mau makan ayam, bahkan sudah dipersilahkan. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu. Dulu saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Kenapa kamu tidak mau makan? Ya, lalu orang tersebut menceritakan kalau dia dulu pernah bersumpah, ya, gara-gara dia melihat ayam makan satu yang menjijikkan, akhirnya dia bersumpah tidak akan pernah makan ayam lagi. Ya,
Akhirnya setelah mendengar kisah itu, Abu Musa menceritakan bahwa hal itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membatalkan sumpahnya. Pada saat itu persiapan akan jihad. Lalu datanglah rombongan Abu Musa al-Asy'ari untuk meminta kendaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta. Tapi karena kendaraannya terbatas dan waktu itu tidak ada yang bisa dibagikan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallahi ma ahmilukum." Demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Artinya tidak ada kendaraan yang bisa membawa kalian. Ya. Tidak lama setelah itu datanglah orang menginfakkan beberapa ekor unta untuk digunakan dalam perjalanan jihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Aina haula'i asy'ariyun?" Mana mereka orang-orang Asy'ari, artinya kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari. Lalu datanglah. Lalu Abu Musa al-Asy'ari bertanya pada dirinya bahwa saya ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sempat bersumpah tidak akan memberi kita. Tapi kenapa kita sekarang diberi? Ya, lalu dia sampaikan kepada Nabi, "Wahai Nabi, tadi Anda telah bersumpah tidak akan memberi kami kendaraan. Kenapa Anda sekarang memberi kami kendaraan?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni wallahi insyaallah la ahlifu alayya minni fa'araha ghairaha illa ataitu khairan minha fatahallaltu." Demi Allah, insyaallah jika aku bersumpah lalu aku melihat selainnya ada yang lebih baik, maka aku ambil yang lebih baik itu dan aku halalkan sumpahku. Artinya menghalalkan sumpahnya itu dengan membayar kafarah, ya. Menghalalkan sumpahnya dengan membayar kafarah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dibolehkan, ya, untuk menegaskan sesuatu. Tetapi kalau seseorang bersumpah atas nama Allah, kemudian dia tidak tepati sumpahnya, maka dia berdusta atas nama Allah. Dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, yang dengan sumpahnya tadi menghalangi 3 hal tadi. Yang pertama, berbuat baik, albir, ya. Yang kedua, at-taqwa. Taqwa ini menghindarkan dari kemaksiatan, ya. Jadi contohnya apa? Bersumpah, ya, bersumpah tapi untuk menghindarkan dari kemaksiatan. Yang ketiga adalah bersumpah untuk menjauhkan seseorang dari islah, ya, atau memperbaiki hubungan. Baik, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dari sumpah yang kita ucapkan ini Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Pada ayat berikutnya, ayat 225, masih berkaitan dengan sumpah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk sumpah. Nanti kita akan jelaskan. Billaghwi fi aymanikum. Walakin, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja oleh hatimu,
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Taib, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-laghu ya fi aimanikum ya. Jadi tidak bermaksud untuk bersumpah meskipun dia mengucapkan lafaz wallahi. Seperti mana contohnya kebiasaan orang Arab. Ya, kebiasaan orang Arab ini kalau ngomong sedikit-sedikit wallahi, wallahi ya. Jadi itu bukan sumpah. Itu termasuk al-laghu ya. Atau seseorang yang salah. Ya, misalkan dia tunjuk seseorang dari jauh, ada yang mau datang, ada yang mengatakan ini fulan. Tidak, wallahi itu fulan itu. Ya, padahal yang datang betul yang pertama. Ya. Itu tidak termasuk sumpah. Ya. Artinya dia karena salah. Ya. Tidak bermaksud dia berbohong. Tidak bermaksud dia berbohong dalam sumpah itu. Atau sumpah karena lupa. Ya. Misalkan dia cerita sesuatu yang telah terjadi, kemudian temannya cerita dia pernah makan di satu restoran, dia mengatakan enggak, wallahi tidak pernah ana makan di situ. Ya. Dia ingat-ingat, oh iya pernah. Wallahi yang dia ucapkan tadi itu tidak termasuk sumpah ya. Karena dia saat itu lupa ya. Saat itu adalah lupa. Artinya yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul sumpah yang keluar dari dalam hati. Ya, misalkan seseorang mengambil sesuatu, lalu dia tidak mengaku mengambil ini. Dia bersumpah, wallahi saya tidak ngambil. Ini dia sengaja sumpah atas nama Allah untuk menyembunyikan sesuatu. Ya, artinya sumpah itu ya muncul dalam dirinya, ya, bukan sumpah karena kesalahan atau lupa atau kebiasaan, ya, tapi dia betul-betul untuk berbohong. Dia gunakan nama Allah untuk berdusta. Maka sumpah yang seperti ini adalah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah termasuk dosa besar. Ya, termasuk berdosa karena yang pertama dia berbohong, yang kedua dia gunakan nama Allah untuk bersumpah untuk mempertahankan kebohongannya, dan itu diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan neraka jahanam. Ya, bahkan ada sahabat sempat bertanya, meskipun dia ngambil satu batang siwak lalu dia bersumpah demi Allah bahwa dia mengatakan tidak mengambil, maka layak baginya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ya kafarahnya ya? Kafarahnya yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin, tengah-tengah dari makanan yang biasa kita makan, tidak yang murah-murah, ya, tengah-tengah, ya, yang biasa kita makan atau biasa kita beri makan kepada keluarga kita. Atau pakaian yang harganya tengah-tengah juga, biasanya kita beli murah, beli mahal, tengah-tengah, ya. Atau membebaskan budak tidak ada. Kalau tidak dapat, dia berpuasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itu adalah kafarah dari sumpah-sumpah kalian jika kalian sumpah. Baik, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya, ayat 226. Ini berkaitan dengan sumpah juga. Ya. Namanya sumpah ilah.
lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang menghila istrinya. Ila itu sumpah untuk tidak menggauli istrinya atau mendatangi istrinya lebih dari 4 bulan. Ya, dia berjanji tidak mau kumpul istrinya lebih dari 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang menggila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kebiasaan pada masa itu, ya, kebiasaan pada masa itu kalau seseorang atau suami marah dengan istrinya, dia mengucapkan sumpah seperti ini: saya tidak akan datangi kamu 1 tahun misalkan. Ya kalau dulu biasa orang poligami, tidak datang ke istri pertama, dia datang kedua, ketiga. Ya. Jadi kalau dia berjanji, bersumpah untuk tidak datang istrinya, ya, ditunggu 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan dia tidak datang, maka ada hukumnya. Ya, hukumnya yang pertama adalah hukumnya kalau dia tidak datangi istrinya, ya. Kalau dia datangi sebelum 4 bulan, fa in fa'u, jika dia mendatangi sebelum 4 bulan, maka Allah mengampuni dia, dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Pada ayat ini menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang berdosa, zalim, ya. Tetapi kalau dia datangi istrinya, maka diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau dia lebih dari 4 bulan tidak datang, pilihannya dia wajib menceraikan istrinya atau hakim yang menceraikan. Ya. Dia menceraikan istrinya atau hakim yang menceraikan. Maka pada ayat berikutnya, fa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Maka jika kalian berniat untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau sudah ditunggu 4 bulan, dia berazam untuk talak, untuk cerai, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hadirin melakukan Allah SWT, yang pertama adalah wanita memiliki hak untuk digauli. Meskipun khilaf di antara para ulama, ya, kewajibannya berapa banyak seorang wanita yang harus digauli oleh suaminya. Sebagian ulama berpendapat 4 bulan, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Jadi 4 bulan sekali, wajibnya 4 bulan sekali. Sebagian ulama, seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kewajiban suami mendatangi istrinya adalah berdasarkan hajat atau kebutuhan istri. Karena seorang istri memiliki kebutuhan seperti suami. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Bagi istri, ya, seperti juga haknya atas mereka dengan ma'ruf, ya. Maka jika istri atau suami dia perlu mendatangi istrinya untuk menjaga pandangannya dan yang lainnya, maka istri pun juga sama seperti itu.
Jika seorang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama-lamanya, ya, maka ini ada hukum, namanya hukum ila, ya. Jika dia datangi sebelum 4 bulan, maka Allah ampuni mereka. Dan jika tidak kembali dan tidak mendatangi istrinya lebih dari 4 bulan, maka dia wajib menceraikannya. Jadi pilihan yang pertama, kembali sebelum 4 bulan. Yang kedua, tetap membayar kafarah, karena dia sudah bersumpah, ya, ya, membayar kafarah. Yang kedua pilihannya adalah menjatuhkan cerai. Yang ketiga adalah hakim yang menjatuhkan cerai. Baik, hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Faham insyaallah. Pada ayat berikutnya, ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Lalu setelah cerai, ya, wanita-wanita yang dicerai atau ditalak, hendaklah dia menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ya, 3 kali quru adalah 3 kali masa haid. Ada yang berpendapat masa suci. Iddahnya perempuan kalau digolongkan, ya, ada yang perempuan masih menstruasi, artinya masih subur, iddahnya 3 kali haid. Perempuan yang hamil, iddahnya sampai melahirkan. Dan perempuan yang menopause, ya, yang sudah tidak haid, iddahnya 3 bulan. Sama dengan perempuan yang belum balik, ya. Kalau dulu belum balik sudah dinikahi, seandainya dicerai, iddahnya 3 bulan, seperti wanita yang sudah tidak haid, ya. Tiga bulan dihitung dari mana? Ya, dia dihitung. Jadi anjuran menceraikan wanita adalah tidak dalam keadaan haid. Kalau dia dalam keadaan haid diceraikan, ini termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anjurannya tidak dalam keadaan haid. Dan misalkan dia sudah bersih dari haidnya, maka anjurannya tidak boleh dikumpuli, tidak boleh digauli. Jadi kalau dia berniat untuk menceraikan, ceraikan, ya. Kemudian dihitung haid yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Setelah yang ketiga haidnya, kemudian sampai dia suci, ya, kalau sampai dia suci, para ulama khilaf, ya. Pendapat yang pertama adalah ketika dia sudah bersih dari haid, maka sudah habis masa iddahnya. Pendapat yang kedua adalah artinya sudah bersih dari haid sebelum mandi, ya, sebelum mandi suci. Pendapat yang kedua adalah kalau dia sudah mandi suci, sudah habis masa iddahnya. Jadi suami, ya, menunggu entah dia setelah talak mau rujuk lagi. Batasannya adalah dia harus mengetahui masa haidnya. Dan seorang istri ketika diceraikan oleh suaminya, itu masih hak suaminya, dan dianjurkan tetap tinggal di rumah suaminya, dan masih mendapatkan nafkah dari suaminya. Sehingga dalam Islam ini, subhanallah, ya, masih diharapkan, ya, rumah tangga yang
terjadi perceraian di dalamnya untuk bersatu kembali dengan cara seperti itu, ya. Dan dianjurkan istrinya, ya, untuk berhias, ya, sehingga membuat suaminya tertarik untuk rujuk kembali, ya. Jadi kalau sudah diceraikan kemudian lari ke rumah orang tuanya, nah ini alamat sulit rujuk ini, ya. Tapi kalau diceraikan di rumah, ya, tetap, ya, suami menafkahi. Tapi zaman sekarang ini kalau sudah cerai, biasanya ribut, ya, emosi atau yang lainnya, ya. Baik, paham insyaallah, ya. Jadi fungsi iddah atau masa menunggu itu diberi kesempatan. Seandainya dia cerai pertama, cerai itu ada dua, talak itu ada dua, ada talak raj'i, ada talak ta'in, ya. Jadi talak yang bisa rujuk yaitu dua kali, talak pertama dan talak kedua. Atau talak yang ketiga tidak bisa rujuk kecuali menikah dengan seorang yang lain, kemudian digauli dan bercerai. Baik, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wanita yang diceraikan, kalau seandainya dia hamil, wala yaktumna, tidak boleh dia menutupi ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika wanita tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya jika wanita tersebut diceraikan, dia harus terus terang kepada suaminya bahwa dia telah hamil. Maka suaminya bisa menghitung masa iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi kalau dia menyembunyikan, maka dikira oleh suaminya masa iddahnya hanya 3 kali haid, ya. Padahal masa iddah orang yang hamil, ya, itu sampai melahirkan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami berhak merujukinya atau kembali kepadanya dalam masa menanti itu. Jadi masa iddah suami berhak rujuk untuk islah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi kalau suami punya hak untuk rujuk di masa iddah, maka wanita pun punya hak untuk mendapatkan nafkah, ya. Jadi maka di masa iddah itu wanita wajib tetap dinafkahi oleh suaminya. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Artinya suami memiliki tingkatan lebih daripada seorang istri, karena suaminya adalah menafkahi, maka dia berhak kepada istrinya. Kalau dia mau rujuk harus diterima jika itu masih masa iddah. Kecuali kalau masa iddah sudah habis, maka rujuknya harus mengulang lagi, ya, harus ngelamar lagi. Kalau ngelamar diterima, ya akad nikah. Kalau ngelamar tidak diterima, ya sudah habis masa untuk rujuknya pada waktu itu. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
pada ayat berikutnya, at-talaqu marratan. Tolak atau cerai yang dapat dirujuki 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi kalau dia rujuk, maka dia hendaklah rujuk dengan cara yang ma'ruf. Ya, subhanallah ya. Jadi Al-Qur'an ini membersihkan hati. Kalau dia niat berumah tangga, ya, menata rumah tangganya kembali, hendaklah dia niat dengan cara yang ma'ruf. Bukan ada niat buruk, mau balas dendam, mau ini atau yang lainnya, tidak. Jadi dia niat yang ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan, atau seandainya dia menceraikannya, maka ceraikan dengan cara yang baik. Ya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Maka tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah engkau berikan kepada mereka. Jadi suaminya mau ngambil lagi barang-barang yang dia sudah kasihkan kepada istrinya. Ini tidak halal. Ya. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali istrinya, ya, keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya istrinya ingin khulu, ya, nanti kita akan jelaskan. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya dengan bayaran yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya. Adzannya. Baik, kita tunggu adzan sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi suami-suami meminta kembali harta-harta yang telah diberikan kepada istrinya sedikit pun, kecuali istrinya khulu. Ingin khulu itu melepaskan dari pernikahan,
karena istrinya khawatir tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Artinya tidak bisa taat kepada suaminya, sulit untuk berbakti kepada suaminya. Maka karena dia takut berdosa, maka dia diperbolehkan khulu'. Khulu' adalah meminta kepada hakim untuk melepaskan pernikahan ini. Kemudian istrinya mengembalikan mahar yang diberikan oleh suaminya. Jadi kalau mahar bukan hantaran ya. Mahar itu yang disebut dalam akad nikah. Ya, kalau maharnya 1 juta rupiah, ya 1 juta itu dikembalikan. Bukan perhiasan-perhiasan, kecuali perhiasan-perhiasan dan yang lainnya disebut dalam akad nikah. Ya. Jadi diberi cincin, diberi kalung, diberi gelang atau yang lainnya disebutkan satu-satu dalam akad nikah. Nah, maka dikembalikan. Kalau yang disebutkan hanya nominal uang atau yang lainnya, uang itu yang dikembalikan. Dan masa iddah wanita yang khulu hanya 1 kali haid. Ya. Jadi tidak seperti wanita yang diceraikan. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam ayat-ayat ini berurutan. Yang pertama, sebelumnya beberapa pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan hukum-hukum menikah. Kemudian berkaitan dengan hukum menggauli istri. Kemudian ini berkaitan dengan sumpah, ya, berkaitan dengan ilah, yaitu sumpah untuk tidak menggauli istri. Kemudian berkaitan dengan perceraian, ya. Nah, itu bisa di murajaah, ya, bisa dibaca ulang. Jadi perceraian masih ada beberapa ayat lagi ke depannya. Ya, insyaallah masih dilanjutkan. Taib, penting ya bagi seseorang, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, ini sering dibaca ketika akad nikah. Ya, kalau dia ambil wanita itu adalah dengan ma'ruf. Kalau diceraikan dengan baik juga, ya. Tapi kebanyakannya tidak seperti itu. Ya. Ya, jadi kebanyakannya kalau sudah cerai itu permusuhan. Ya. Seandainya permusuhannya itu tidak cukup antara suami dan istri, bisa permusuhan antar keluarga lagi. Ya. Dan seandainya punya anak, kadang pegel dengan suaminya karena lihat anaknya, ingat suaminya, jadi pegel sama anaknya, ya. Atau sebaliknya, ya. Jadi subhanallah, ya. Kalau berumah tangga dengan ilmu, ya, maka insya Allah akan banyak kebaikan. Seandainya bercerai pun, ya, dia akan bercerai dengan cara yang baik, ya. Dan lumrah, ya, dalam Islam, dan dibolehkan meskipun cerai itu makruh, ya. Seorang bercerai dalam rangka, ya, supaya rumah tangga itu tidak terjadi kemaksiatan, ya, karena sudah tidak ada kecocokan, maka lebih baik bercerai daripada
terjadi kedurhakaan, ya, seorang istri durhaka kepada suaminya atau suaminya berbuat zalim pada istrinya, maka jalan yang terbaik adalah cerai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga, memberi taufik kepada kita semua, yang menjadikan rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Dan juga tidak hanya rumah tangga di dunia, nanti kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.